sejahtera bagi kita. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 periode 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Christina Novi Anggraini SPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 periode 2 tahun 2024. LPTK Universitas Lampung dengan nomor peserta 206999668048. Saya adalah seorang guru di SMA Saverius Pringsewu, Lampung. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 periode 2 tahun 2024. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran untuk perbaikan proses pembelajaran di kemudian hari. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Anak-anak, selamat pagi. Sehat semua ya, sebelah satu ya. Hari ini ada yang tidak berangkat? Ada. Oscar kenapa? Sakit ya? Sylvie dispen. Ada acara sekolah ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, kita buka dengan doa ya. Silakan Yedi. Yuk, kita berdoa. Di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Doakanlah kami. Roh Kudus. Amin. Terima kasih Yedi. Baik anak-anak, hari ini kita bertemu lagi dengan pembelajaran sejarah dengan Bu Christine. Mengingatkan kembali bahwa minggu lalu kita bertemu dengan materi pendudukan bangsa Jepang di Indonesia ya. Masih ingat bangsa Jepang ketika datang ke Indonesia pada tahun 1942, berarti 3 tahun sebelum kemerdekaan ya. Jadi bangsa Jepang itu datang ke Indonesia. Nah, di minggu lalu kita sudah belajar bagaimana Jepang ketika datang ke Indonesia. Jepang pertama kali datang ke Indonesia itu di daerah Maluku ya. Nah, maka hari ini sebetulnya lanjutan dari materi kita minggu lalu. Maka hari ini kita belajar tentang materi sifat pendudukan Jepang di Indonesia. Sifat pendudukan Jepang di Indonesia itu berkaitan dengan bagaimana bangsa Jepang itu memerintah di Indonesia. Berarti akan kita pelajari bagaimana organisasi yang dibentuk oleh bangsa Jepang ketika memerintah di Indonesia. Begitu ya. Nah, sebelum kita belajar tentang materi sifat pendudukan Jepang, yang harus kalian pahami adalah tentang tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini, Bu Christine menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Nah, tujuan yang pertama, melalui pengamatan gambar, peserta didik ini mampu menganalisis proses kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia. Lalu tujuan yang kedua, peserta didik mampu menganalisis sifat pendudukan Jepang di Indonesia. Lalu tujuan yang terakhir adalah peserta didik mampu menganalisis dan menyajikan hasil identifikasi dalam bentuk cerita sejarah secara lisan. Nah, nanti kita akan bersama-sama menganalisis ada 12 organisasi bentukan Jepang nanti yang akan kalian diskusikan bersama dengan kelompokmu. Begitu ya. Lalu selanjutnya di KD itu adalah kompetensi dasar. Kompetensi dasar pertemuan kita hari ini adalah menganalisis sifat pendudukan Jepang dan respon dari bangsa Indonesia. KI adalah kompetensi inti. Ada 3 kompetensi inti di pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah menjelaskan proses kedatangan bangsa Jepang di Indonesia. Kemudian yang kedua, menganalisis sifat pendudukan Jepang di Indonesia. Yang ketiga, mengidentifikasi respon bangsa Indonesia terhadap pendudukan bangsa Jepang. Nah, lanjut kita ke materi sifat pendudukan Jepang Indonesia. Ini sebenarnya sudah kita bahas di pertemuan minggu lalu bahwa Jepang pertama kali datang ke Indonesia pada tahun 1942 di daerah
Maluku ya. Nah, kalau kita berbicara tentang sifat pendudukan Jepang di Indonesia, berarti kita akan berbicara tentang bagaimana sistem pemerintahan Jepang ketika datang di Indonesia. Nah, ketika datang ke Indonesia itu Jepang membentuk organisasi-organisasi. Organisasi itu ada 12. Nah, Bu Christine akan memintamu untuk bergabung dalam kelompok. Saya akan membagi menjadi 4 kelompok, sehingga nanti kelompok 1 akan berkumpul di sebelah sana ya. Kelompok 2 nanti berkumpul di sebelah sini, kelompok 3 dan kelompok 4. Maka di kelas ini ada 4 kelompok. Berhitung ya. Nanti kelompok 1 berkumpul dengan kelompok 1 dengan membawa buku catatan, pena, kemudian handphonenya, karena kita akan berliterasi digital. Jadi kamu akan membaca tetapi tidak dengan buku paket, dengan digital, dengan handphonemu ya. Berhitung ya, kita mulai dari Agnes, yuk. 1 2 1. Coba tunjuk tangan. Kelompok 1, silakan berdiri kemudian berkumpul di sini. Nah, baris di sini, yuk berdiri yuk. Kelompok 1 di sini ya. Kelompok 2, tunjuk tangan. Kelompok 2, Dewa dan teman-teman. Oke, kelompok 2 di sini. Di baris yang kedua. Kelompok 3. Oke, Abi. Ya, sebelah sini kelompok 3. Sudah ya, silakan. Dengan melihat di depan itu ada 12 organisasi bentukan Jepang. Tugasmu dengan kelompokmu adalah mencari pengertian dari masing-masing 12 organisasi ini, kemudian tuliskan dalam buku catatanmu. Ketika sudah selesai, harapannya itu dihafalkan. Karena nanti per kelompok, nanti Bu Christine akan membagi papan tulis menjadi 4 bagian. Nanti bermain kuis berkaitan dengan 12 organisasi. Modelnya adalah mengacak huruf dari 12 organisasi. Nanti kelompok lain yang akan mengerjakan dari soal dari kelompok lain berkaitan dengan 12 organisasi ini. Silakan berkumpul dengan kelompoknya, berdiskusi, kemudian tuliskan dalam buku catatanmu. Silakan. Jangan lupa dituliskan dalam buku catatan ya. Mencarinya di Google ya, di artikel atau di jurnal begitu. Jangan nyarinya di Brainly. Silakan ditulis dalam buku catatannya. Bisa ketemu?
Sudah ketemu di artikel ya? Sudah, Wak, dituliskan dalam bukumu, Wak. Dihafalin ya. Oke, baik, sudah? Sudah? Ketemu ya 12 organisasi ya? 12 organisasi yang sudah kamu temukan apa saja? Jawa Kokai, Mas Yumi, Gerakan 3A, lalu apa lagi? Lalu? Kebodan, Heiho, ada 12 organisasi ya? Sudah ya, dituliskan dalam buku catatanmu. Kemudian kita akan kegiatan selanjutnya adalah begini. Bu Kristen akan membagikan satu spidol untuk satu kelompok dan ada kertas berwarna. Nanti kamu menempelkan hurufnya nanti ditempelkan secara acak. Jadi setiap kelompok kamu memilih satu organisasi yang tujuannya adalah nanti pada akhirnya kelompok lain yang akan menjawab itu, begitu ya. Jadi nanti setiap kelompok menentukan satu organisasi, kemudian dituliskan dalam kertas berwarna ini, kemudian nanti ditempelkan di papan tulis, tapi nempelinya secara acak, supaya mempersulit kelompok lain ketika menjawab, ya. Paham ya? Nanti kelompok lain kemudian menuliskan pengertian dari organisasi yang dituliskan dari kelompok lain tadi melalui kertas berwarna ini. Paham? Bisa ya? Bu Kristen akan membagi papan tulis menjadi 4 bagian. Baik, kelompok 1 dengan kertasnya warna pink ya. Kelompok 1. Kelompok 2 hijau. Kelompok 2 hijau. Kelompok 3 biru. Kelompok 4 kuning. Baik. Silakan untuk menulis satu organisasi, kemudian tuliskan dalam kertas ini, kemudian tempelkan di papan tulis sesuai dengan kelompokmu ya. Baik, nanti kelompok lain nanti akan menyusun dari kertas yang sudah ditempelkan oleh kelompok itu. Silakan. Gimana? Sudah? Sudah? Sudah ditempelkan sesuai dengan kelompokmu. Nempelinya acak. Yuk, kelompok lain.
Kelompok 2 sudah? Jangan sampai hurufnya ketinggalan satu ya. Kalau hurufnya ketinggalan satu jadi beda arti nanti. Sama, ganti dong. Ganti, jangan boleh sama. Sudah kelompok 4? Belum. Sama ya dengan kelompoknya Naya. Yang agak tinggi dulu, bawahnya buat nulis kan. Ya. Pinjam spidol dong. Oke ya, sudah. Nah ini adalah organisasi yang sudah dipilih per kelompok. Jadi tugasmu nanti di setiap kelompok, Bu Christine akan memilih lagi kelompok yang akan menjawab dari masing-masing organisasi yang sudah dipilih oleh kelompok lain. Jadi tugasmu nanti di kelompok yang sudah Bu Christine tentukan, nanti saya tuliskan di bawahnya adalah menyusun huruf, merangkai huruf, kemudian menebak itu organisasi apa, dan menuliskan di bawahnya itu organisasi itu pengertiannya apa, bergerak dalam bidang apa misalkan ya. Oke. Organisasi dari kelompok 1 ini yang menjawab adalah kelompok 3. Kelompok 3 ya. Lalu organisasi dari kelompok 2 yang menjawab adalah kelompok 4. Organisasi dari kelompok 3 yang menjawab adalah kelompok 1. Lalu organisasi dari kelompok 4 yang menjawab adalah kelompok 2. Oke, sudah? Silakan memilih salah satu teman untuk menuliskan pengertian di bawahnya dan menyusun dari kertas itu tadi. Ya. Hanya ada 2 kali kembali ke kelompoknya untuk bertanya. Ya, ketika sudah 2 kali tidak boleh kembali lagi. Gitu ya, silakan. Kelompok 3. Nggak cukup di bawahnya. Kelompok lain silakan.
Kelompok 4 belum? Nes, tolong Nes. Semuanya. Gak apa-apa. Kayaknya nggak ada yang perlu kembali ya, udah hafal ya. Kan tadi aturannya boleh kembali 2 kali kan, tapi mereka sepertinya nggak ada yang kembali nih. Bisa, Gerald udah kembali udah sekali ya. Lupa ya Ral. Coba sambil dilihat kelompok yang tadi memilih organisasi, jawaban dari kelompok lain tuh udah benar atau salah, atau masih kurang begitu kalimatnya. Sudah? Sudah? Coba sembari dilihat dari jawaban dari kelompok lain. Kelompok 1 yang menjawab adalah kelompok 3. Benar nggak jawaban dari kelompok 3? Kelompok 2 yang menjawab adalah kelompok 4. Betul nggak kelompok 2 ini? Jawaban dari kelompok 4. Lalu kelompok 3 yang menjawab adalah kelompok 1. Kelompok 3 yang mengoreksi. Lalu kelompok 4 yang menjawab adalah kelompok 2. Benar nggak jawaban dari kelompok 2? Kelompok 4. Terlihat nggak? Oke, kita lihat satu-satu ya. Yang pertama, Gaku Kotai. Jawabannya adalah resimen tentara pelajar, bentukan tentara pendudukan Kekaisaran Jepang yang terdiri atas pelajar dari berbagai tingkatan usia sekolah menengah di daerah jajahan mereka seperti Korea, Cina, Burma, Malaya, dan Indonesia yang dulu dikenal dengan sebutan Hindia Belanda. Betul tidak kelompok 1? Betul ya? Tepuk tangan dong untuk kelompok 3. Luar biasa. Lalu kelompok 2 yang menjawab adalah kelompok 4 ya. Merupakan organisasi pelopor dan organisasi pemuda pertama yang dipimpin oleh kaum nasionalis. Disebut Sayap Pemuda dari Jawa, Hokokai. Tujuannya bersama menyatukan Indonesia untuk membantu Jepang melawan sekutu dengan pelatihan militer sederhana. Betul kelompok 2? Betul. Tepuk tangan untuk kelompok 4 dan kelompok 2. Ya. Lalu ini ada kelompok 3 yang menjawab adalah kelompok 1. Ini adalah Mas Yuni. Adalah organisasi bentukan Jepang yang menduduki Indonesia pada tahun 1943 dalam upaya mereka untuk mengendalikan umat Islam di Indonesia. Betul? Betul ya?
Ini adalah jawaban dari kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, yang terakhir ini adalah Heiho. Heiho ini organisasi pilihan dari kelompok 4, yang menjawab adalah kelompok 2. Adalah tentara pembantu yang berisikan orang pribumi atau orang Indonesia. Heiho dibentuk Jepang untuk membantu dalam Perang Dunia ke-2. Betul kelompok 4? Betul ya? Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, dalam 12 organisasi ketika dalam kelompok dan berdiskusi, kemudian kita berkegiatan dalam kuis 12 organisasi, kamu sudah memahami itu. Harapannya kamu bisa terus menghafalkan 12 organisasi sehingga di pertemuan selanjutnya kita masih bisa melanjutkan dari materi ini. Begitu ya. Silakan kembali ke tempatmu. Sudah bermain kuis di 12 organisasi, harapannya kamu tetap menghafalkan dan memahami dari 12 organisasi sehingga pada pertemuan selanjutnya kita masih bisa melanjutkan dari materi hari ini ya. Dalam pertemuan kita hari ini bagaimana perasaanmu? Senang? Happy? Atau biasa aja? Happy ya? Senang ya, karena dalam proses pembelajaran kita tidak hanya kamu itu tidak hanya mendengarkan suaranya Bu Christine, ya kan, kayak biasanya, tetapi hari ini kita belajar dengan bermain kuis, dengan menebak kata dari 12 organisasi, ya. Senang ya perasaannya ya. Baik, kita di penghujung pembelajaran kita hari ini, sampai bertemu di pertemuan kita selanjutnya. Jepang ini adalah materi terakhir kita, maka di pertemuan selanjutnya kita akan bertemu tentang materi proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, besok kita sudah pertemuan selanjutnya kita sudah merdeka ya. Jadi kita tidak membahas tentang penjajahan-penjajahan lagi. Baik, Bu Christine cukupkan sampai di sini, sampai bertemu minggu depan. Selamat pagi.